lebih patut bagi kita untuk kita mensyukuri atas kelahirannya. Siapa orang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi faddala al-ulama 'ala asy-syuhada bid-darajat wa adha'a hadhihi al-'awalima bisyumus al-barahin wal ayatil bayyinat hatta tadahat subulul huda war rasyad lil wusul ila rabbil bariyat. والصلاة والسلام على سيد السادة إمام الأئمة وقاعد القادة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير خلق في الأرض والسماوات النبي الأمي الذي ملأ الكون من نزول الرحمة وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا على المقامات. أما بعد، الحمد لله. Pertama dan paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah dengan limpahan taufik serta inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk dapat berkumpul bersama-sama di dalam rangka bersilaturahim, di dalam rangka bersalawat, di dalam rangka mengenang makhluk yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa alihi. Maka kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap apapun yang kita upayakan menuju tempat ini, menuju majelis ini, setiap langkah kaki kita yang kita pijakkan menuju masjid ini, semoga Allah Ta'ala gantikan dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga menjadi penggugur daripada segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan sebab kita berkumpul pada malam hari ini menjadi penyebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah bersama para awliya wa salihin, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga, bila mana di antara kita ayat nuju tedamang, mudah-mudahan dengan kita membaca maulid Nabi, kita bersalawat kepada Nabi Sing'ang, diangkat ke Allah Ta'ala panyawatna, amin. Yang punya utang semoga cepat lunas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi sisa usia kita, amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita curah limpahkan kepada pemimpin kita, panutan kita semua, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Dan semoga sholawat itu pula senantiasa tercurah limpahkan untuk segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga kepada atba'ut tabi'in, serta kepada kita semua selaku umatnya. Dan tak lupa juga Al-Fakir mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada segenap panitia yang telah ikut berpartisipasi, yang telah ikut andil baik materi maupun non materi di dalam kelancaran maulid Nabi ini. Kita doakan kepada mereka semua, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usianya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Wayan orang ayeuna nuju kempal teh naon memperingati maulidna Nabi. Mulut atau Nabi maulid anu leres naon, mulut atau Nabi maulid? Hah? Mulut atau Nabi maulid? Mulut mah cek orang Cisaranten mulut. Aya asli mah bade maulud sami wae. Intinya di bulan maulid ini kita memperingati syiarnya Rasulullah, memperingati lahirnya Rasulullah, kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bacanya maulid mangga, badai maulud mangga, ya, hanya saja ada sedikit perbedaan.
tapi intinya sama-sama mulia. Apa itu maulid? Adalah masdar mimi dari kata walada yalidu. Artinya, maknanya waktu lahirnya Rasulullah. Kapan lahirnya Rasulullah? Yaitu pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 tahun gajah. Nah, itu yang disebut dengan maulid. Adapun ketika kita baca maulud, ya, fahuwa walidun wa dzaka mauludun, isim maf'ul, yaitu zat yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Siapakah zat yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tersebut? Adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mau kita memperingati maulid ataupun kita memperingati maulud, kedua-duanya sama-sama maulid yang penting. Ya, intinya adalah syiar daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu bahasan dari segi bahasa. Kemudian adapun dalil zaman ayeuna kudu sedikit-sedikit dalil. Mau begini, apa dalilnya? Ada nggak dalil perayaan Maulid Nabi? Ada. Jelas nggak? Jelas. Tapi dalilnya nggak begini. Iqra'u maulid, tidak seperti itu. Dalilnya maulid bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Ta'ala mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran? Katakanlah wahai Muhammad, demi karunia dan rahmatku maka bergembiralah kalian. Artinya apa? Kita disuruh bergembira atas karunia serta rahmat Allah. Kita disuruh bersukacita, kita disuruh bergembira, bahagia atas datangnya rahmat Allah. Karena kita bahagia atas rahmat Allah itu lebih baik dari segala apapun yang kita kumpulkan. Ngumpulkan duit, ya, sawah-sawah lebih gede segede gunung, ya, kita banyak, nggak ada apa-apanya dibanding kita punya seperti kebahagiaan atas lahirnya Rasulullah. Kita apa? Kumpulin jabatan, pangkat kita kumpulin, setinggi-tingginya pangkat yang kita kumpulin itu tidak ada apa-apanya dibanding kita bahagia atas rahmat Allah. Timbul pertanyaan, apakah rahmat Allah tersebut? Betul nggak? Apa rahmat Allah sekarang? Kita disuruh bahagia atas rahmat Allah. Pertanyaannya, apa rahmat Allah yang paling besar? Rahmat Allah yang paling besar dijelaskan di dalam ayat lainnya, di dalam surat Yunus ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat semesta alam. Di ayat sebelumnya kita disuruh bahagia, kita disuruh girang, kita disuruh bersukacita, kita disuruh senang dengan hadirnya rahmat Allah. Sedangkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa rahmat Allah yang paling besar? Apa rahmat Allah yang paling agung? Apa rahmat Allah yang paling luar biasa? Adalah dilahirkannya, diutusnya, dikirimnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi kepada kita sekali. Ya, jadi lahirnya Nabi Muhammad otomatis kita punya utang jasa. Ya, karena lahirnya Nabi Muhammad berikut membawakan rahmat kepada alam semesta. Jelas kira-kira ya? Dari segi bahasa sudah jelas, kemudian dalil dari Al-Quran jelas, dilengkapi dalil dari sunnah, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sih dalil maulid? Suatu ketika Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi, beliau berpuasa di hari Senin. Beliau apa? Puasa di hari
Senin. Hari bapak-bapak di dia osok puasa hari Senin, osoknya. Apa asal usulnya puasa hari Senin tersebut? Saat itu Rasulullah ketika berpuasa ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa di hari Senin?" Ya Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa di hari Senin?" Perhatikan jawab Nabi. Apa jawab Nabi? Nabi tidak mengatakan, "Oh, hari Senin pahalanya berlipat ganda." Tidak. "Oh, karena hari Senin fadilahnya begini begitu." Tidak. "Oh, karena hari Senin hari yang begini begitu." Enggak. Nabi Muhammad jawab dengan singkat, padat, jelas. Apa kata Nabi Muhammad? "Dzaka yaumul wulidtu fihi." Karena hari Senin hari di mana aku dilahirkan ke alam dunia. Artinya apa? Orang yang cerdas nggak perlu lagi bertanya tentang maulid. Nabi Muhammad saja bersyukur atas kelahirannya beliau. Nabi Muhammad berpuasa pada hari kelahirannya, tujuannya apa? Karena beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umatnya lebih pantas dan lebih patut lagi untuk kita bersyukur atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa alihi. Kadang kita punya anak baru usia berapa, 4 tahun, udah 5 tahun, ya kita rayain ulang tahunnya. Ya, kadang kita ngundang teman-teman, ya, ngeraktir makan, kadang ke Mac apa tuh? Ya, ngeraktir anak-anaknya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Syukur atas apa? Atas kesehatan pada putra atau putrinya. Baru 4 tahun, kadang baru 1 tahun dan dirayain. Ada juga yang pada begitu, baru 1 tahun lahir ke alam dunia, sudah diperingati hari kelahiran. Sebenarnya apa? Sebenarnya mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anaknya diberi kesehatan dan berhasil melewati hari demi hari, bulan demi bulan sampai mencapai usia 1 tahun. Pertanyaannya, 1 tahun anak-anak kita yang kita rayakan punya jasa apa untuk Islam? Punya jasa apa untuk syariat? Punya jasa apa untuk agama Islam? Belum punya jasa apa-apa. Tapi kita bersyukur. Tapi kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan kepada anak kita. Maka Nabi Muhammad lebih pantas bagi kita, lebih patut bagi kita untuk kita mensyukuri atas kelahirannya. Jelas kira-kira? Karena seperti saya bilang tadi, lahirnya Nabi Muhammad, otomatis kita dan alam semesta punya utang jasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di dalam bentuk perayaannya orang berbagai macam karakter, ya, mengapresiasikan maulid Nabi dengan berbagai macam cara. Intinya syiar. Ustaz, saya mah kalau maulid Nabi saya kumpulin sanak famili, saya kumpulin tetangga, kemudian saya kumpulin anak-anak yatim. Alhamdulillah punya rezeki lebih, saya bagi-bagi itu anak yatim. Ajaran Nabi Muhammad bukan ini. Ajaran Nabi Muhammad, maka ini disebut dengan maulid. Cuma penamaan saja maulid. Intinya kita ingat dengan Rasulullah. Katakanlah, Ustaz, saya mah bulan maulid saya kumpulin tetangga, saudara, sanak famili, ya, keluarga jauh saya kumpulin. Ngapain? Bikin panausan, bikin pengajian, ngundang satu ustaz, ngundang satu habib, ngundang satu kiai. Buat apa? Buat ceramah agama, buat belajar agama. Ini namanya syiar atau bukan? Syiar. Maka dengan begitu, itu pun disebut dengan maulid Nabi. Oh enggak Ustaz, saya enggak begitu. Saya kumpulin sanak famili, keluarga, tetangga, saya kumpulin ngapain? Untuk sholawat seperti ini, seperti kita malam hari. Kemudian kita ngapain tadi? Membaca maulid Simtud Duror,
Ya, berbagai macam, ada yang mau berjanji mangga Syekh Ja'far Al-Madani, ya. Ada yang membaca Sintud Duror mangga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada yang membaca Soraful Anam Syekh Ja'far Al-Madani juga. Ada juga yang membaca Dalailul Khairat Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuri. Ada juga yang membaca Burdah Al-Imam Busiri. Ada juga yang membaca Ad-Diya'ul Lami' karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ada juga yang membaca Ad-Dibai Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Semuanya apa? Semuanya sama, tujuannya untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya Maulid Nabi, berapa kali lisan kita dituntun untuk sholawat kepada Rasulullah. Digiring lisan kita untuk bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa alihi. Hanya saja permasalahannya kita nggak paham saja. Kita nggak ngerti naon artinya aja tanya. Wa mundu anniqat bi hadhihi durratul maqnunah. Naon artinya itu kita nggak paham. Kadang wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfa'u ila sama. Itu yang kita nggak paham. Kadang yang kita nggak paham apa? Fahtazzu taraban wastibsara wazdada al-kursi haibatan wa waqara. Itu yang kita nggak paham. Artinya apa? Yang penting di sini bukan sekedar kita marhabadannya saja, bukan sekedar kita membaca sholawatnya saja. Yang lebih penting adalah kita mempelajari kandungan di dalam maulid tersebut. Kembali lagi kepada ilmu, ya. Malam hari ini insya Allah teman-teman di masjid apa ini? Nurul Izzah, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, insya Allah malam hari ini saya akan sedikit ngajak jamaah untuk merenung sedikit, ya. Baik, kita sehari dikasih jatah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa jam? Halo, berapa jam sehari? 24 jam. Ayo tas, yang kabuli ya. Aduh, ya mahal. Sehari berapa jam? 24 jam Allah Taala kasih jatah kepada kita. Dari 24 jam itu Allah Ta'ala mewajibkan kita sholat. Berapa waktu sehari 24 jam? 5 waktu. Sholat 5 waktu, ya, khamsatu awqat, ya. Kalau bahasa Inggrisnya 5 apa nggak ngerti dah. Intinya sehari kita diwajibkan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh paling kayak sabar menit, 5 menit, ya. Zuhurna 5 menit, asarna 5 menit, maghribna 5 menit, isyana 5 menit. Dari 24 jam kita 25 menit kita hambakan diri kita kepada Allah, ya. Jadi sehari berapa? 5 waktu. Nah sekarang saya mau nanya sama jamaah semua, kalau dari 5 waktu itu ada yang tanpa sengaja terlewatkan sholatnya, ya, nggak sengaja kelewatan waktu sholat tersebut, maka bagaimana perasaan kita? Kira-kira hati kita merasa berdosa atau enggak? Ngerasa berdosa nggak? Dina manah nyenah tuh? Tenyenah, ya, aduh, asa tenyenah dina manah teh. Kunaon? Karena kita tahu sholat itu hukumnya wajib. Oleh karenanya kita ketinggalan sholat, maka senantiasa hati kita merasa berdosa. Yang pertama. Yang kedua, dalam setahun Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Betul atau betul? Dalam setahun berapa? 1 bulan doang, ya. Setahun Muharram, Shafar, Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Artinya bulan ke-9 daripada bulan Islam. Nah, ketika kita berpuasa, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menahan lapar dan haus. Benar ya? Sepakat? Ketika masuk bulan Ramadan, kita disuruh menahan lapar dan haus. Kenapa saya katakan menahan lapar dan haus? Nahan hawa nafsu mah di luar bulan puasa. Oke, kudu. Ya, kadang ada orang salah kaprah. Kayaknya mau buka, wah, kita dibalas dendam, we.
Waimus buka, balas dendam. Marah setelah buka. Jengmus adanya buat artinya apa? Dia salah kaprah. Disangkanya nahan hawa nafsu pas puasa saja. Padahal di luar bulan puasa atau setelah azan maghrib pun tetap kita sebagai makhluk Allah disuruh nahan hawa nafsu. Yang jadi pertanyaan, ya, kadang di dalam bulan puasa ada perihal yang membolehkan kita untuk tidak puasa. Seperti contoh kita musafir dari Bandung pergi ke Jakarta, jaraknya udah berapa? 85 kilo. Ya, di situ kita boleh mengqashar dan menjamak sholat. Itu namanya musafir. Boleh nggak buka puasa? Orang musafir boleh nggak buka puasa? Udzur. Boleh nggak? Boleh. Ini udzur syar'i. Orang musafir boleh dia untuk tidak puasa. Ahlan wa sahlan insyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Udhkurus salah ala nabi. Insyaallah. Ahlan wa sahlan bi qudumikum wa hudurikum. Marhaba akhwan. Insyaallah. Biasa dilanjutkan. Bisa ya kita lanjutnya. Sampai mana tadi? Sampai puasa masih ya. Jadi puasa ini ada kalanya satu keadaan kita diperkenankan untuk buka. Nah pertanyaannya, ada keringanan dalam syariat kita boleh buka puasa. Tapi kira-kira saat kita mau buka, cari warung makan misalkan. Cari warung yang terang-terangan atau kira-kira yang sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Padahal udah ada rukhsah, udah ada kebolehan kita untuk tidak berbuka. Kenapa nyari yang sembunyi-sembunyi? Karena hati tidak tenang. Karena hati merasa bersalah. Walaupun itu tidak dosa, tapi hati merasa bersalah. Kenapa hati kita menjadi merasa bersalah? Karena kita tahu puasa hukumnya wajib. Sepakat? Sholat wajib nggak? Sehari berapa kali? 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasa wajib nggak? Dalam 1 tahun penuh puasa berapa bulan? 1 bulan. Ringan nggak? Ringan. Terus kalau sholat ketinggalan, puasa ketinggalan, hati kita suka ngerasa bersalah atau ngerasa dosa nggak? Ngerasa dosa. Ngerasa bersalah nggak? Ngerasa bersalah. Apa alasannya? Karena kita tahu puasa hukumnya, karena kita tahu sholat hukumnya wajib. Sepakat ya? Oke. Sekarang saya mau nanya. Sebelum nanya saya izin minum dulu ya. Sholat wajib, puasa wajib, ketinggalan kita seringkali merasa berdosa. Sekarang saya mau nanya, jawab yang kompak sama jamaah semua ya. Saya mau nanya, jawab yang kompak. Ari ngaos ngaji hukumnya wajib apa enggak? Wajib. Wajib apa enggak? Wajib apa enggak? Tapi ada orang ngerasa bersalah ninggalin pengajian. Jarang. Padahal sholat yang dia kerjakan butuh kepada ilmu. Padahal puasa yang dia kerjakan butuh kepada ilmu. Padahal zakat yang dia tunaikan butuh kepada ilmu. Padahal muamalat yang dia lakukan sehari-hari butuh kepada ilmu. Bahkan haji ke Baitullah, mau haji, mau umrah, butuh kepada ilmu. Tapi kok kenapa ketika kita ninggalin sholat hati kita merasa dosa? Tapi kok kenapa saat kita meninggalkan puasa hati kita merasa berdosa? Tapi kok saat kita meninggalkan majelis ilmu kita biasa-biasa saja? Kira-kira ada yang salah nggak? Ada yang salah. Benar sahih. Ya. Ada yang salah. Ya. Kira-kira sholat nggak pakai ilmu diterima nggak sholatnya? Tidak. Nggak diterima. Puasa nggak pakai ilmu, puasanya diterima nggak? Tidak. Nggak diterima. Loh, kenapa? Begitu sholat kita ngerasa berdosa, tapi begitu ngaji kita biasa-biasa saja. Artinya apa? Ada peran iblis di situ. Malas mau ngaji, malas hadir pengajian, malas hadir pengausan. Kalau diajak marhabanan bisa ribuan orang. Begitu diajak ngaji, paling 5-10 orang yang ngaji. Terus kata Nabi hendak. Ini tafakur marhabanan ini, kita sholawatan ini mengenal syariat Nabi Muhammad. Saya punya guru namanya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri. Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, ya.
Salah satu muridnya namanya Al-Habib Abdurrahman Syekh Al-Jufri. Beliau mengatakan, termasuk senior kami saat kita belajar di Hadramut, beliau mengatakan, min akbaril hadiyah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan perkataan beliau. Di antara hadiah yang paling besar yang bisa kita persembahkan di hadapan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa hadiah besar yang kita bisa persembahkan? Thalabul ilmi, mencari ilmu. Kita yang ngaku cinta Nabi, seberapa dekat kita dengan ilmu? Kita yang ngaku cinta Rasulullah, seberapa dekat kita dengan pengajian-pengajian? Itu esensi daripada maulid Nabi. Padahal kita tahu Nabi wafat, la yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Rasulullah meninggal dunia, beliau tidak sedikit pun meninggalkan harta benda. Tidak emas, tidak perak, tidak antam, tidak dolar, tidak rupiah, tidak ringgit, tidak rupiah, tidak yang lainnya. Rasulullah meninggal, satu warisan beliau. Apa warisan Nabi Muhammad? Ilmu. Ilmu. Tuh, ada yang teriak ilmu. Jadi pulang dari sini bawa ajaran Nabi Muhammad. Pulang dari sini ngaji bukan semakin malas, semakin rajin. Amin. Ngaji semakin rajin. Paham ya? Selama ini kita sholat, kita nggak cek bacaan Al-Fatihah kita, percuma. Selama ini kita sholat, kita nggak ngerti rukun-rukun sholat, kita nggak ngerti syarat-syarat sholat, percuma. Al-Imam Ahmad bin Ruslan beliau mengatakan di dalam kitab Shaffatus Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa orang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak diterima. Artinya intisari daripada maulid Nabi, pulang kita teladani ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu peninggalan Nabi Muhammad satu, yaitu adalah ilmu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti malam hari ini. Apa tujuannya? Tujuannya untuk kita lebih mengenal kepada Rasulullah, untuk menambahkan keimanan, ketakwaan kita, keyakinan kita kepada Allah dan Rasulnya. Saya mau nanya, ya, renungan kedua, ya, tadi season pertama, sekarang season kedua. Saya nggak santai, ini mau sambil selonjoran boleh, ya, mau sambil minum aqua boleh, yang penting ada manfaatnya. Amin. Ya. Yang kedua saya mau nanya, kita punya amalan sholat, insya Allah semua yang ada di sini sholat 5 waktu. Saya mau nanya, sholat yang kita kerjakan, yang berantakan begitu, yang kadang tidak berjamaah, kadang di akhir waktu, sholat yang model gitu kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ini masukin saya ke dalam surga dengan sholat saya, kira-kira cocok apa enggak? Tidak. Cocok ya? Pantas nggak kira? Ya Allah, ini sholat saya tiap hari sholat 5 waktu, ya Allah. Sholat yang begini, yang kadang di akhir waktu, ya, yang bacaan Fatihahnya belepotan, kita mau pede ke hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, masukkan surga saya dengan sholat saya. Kira-kira cocok apa enggak? Pantas ya? Enggak pantas. Yang kedua, puasa. Ya, ya Allah, alhamdulillah saya setiap tahun saya berpuasa, ya Allah. Tolong masukkan saya ke dalam surgamu dengan ibadah puasa saya. Puasa yang kayak gimana? Yang kalau sahur, ngapain sahur kita? Nggak lepas dari apa ini? Handphone. Ngabuburit? Handphone. Buka puasa? Handphone. Mutarawih? Ya, assalamualaikum. Ya. Fadlu minallahi ta'ala wa ni'mah. Ini status surat. Ya. Puasa yang model gitu mau kita persembahkan ke hadapan Allah, kira-kira tidak pantas apa enggak? Tidak. Ya Allah, masukin saya ke dalam surga dengan puasa saya, ya Allah. Yang asal-asalan gitu puasanya, nggak pakai ilmu. Tipis kemungkinan rasanya, ya. Atau enggak dengan sedekah deh. Ya. Sedekah. Berapa sih sedekah kita sehari? Ya. Bandingkan dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, nikmat berkicau. Apa kicau? Nah, ini ya. 3 jam bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nggak dikasih kicau sama Allah Ta'ala. Kira-kira enak nggak? Tidak. Nggak enak. Kita mau bandingin dengan sedekah kita. Atau 2 poin terhitung. 2 poin
nggak bisa kentut. Kira-kira galau nggak? Galau. Orang habis dioperasi yang ditunggu apa? Buang angin. Kita mau pede masuk surga, ya Allah, masuk surga saya dengan sedekah saya. Saya banyak sedekahnya, ya Allah. Bandingin dengan nikmat bisa hitut, weh. Nggak ada apa-apanya. Artinya nggak ada amalan satupun yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga Allah kalau kita mengandalkan ibadah. Sepakat sekarang? Ngandelin ibadah, ngandelin Quran yang hafalan kita 30 juz. Tahu pembunuh Sayyidina Ali? Namanya Ibnu Muljam. Hafal 30 juz. Cuma nggak punya kecintaan kepada keluarga Nabi, percuma. Paham kira-kira? Tapi ada satu amalan. Ini Masya Allah. Ini amalan yang sahabat begitu mendengarnya semuanya jatuh cinta dengan amalan tersebut. Mau nggak kira-kira? Kepengen di sini? Pengen. Cuman udah pada perancongan kayaknya. Udah pada kecium bau kebuli ya. Ada kebuli Insya Allah. Panitia ada kebuli ya. Insya Allah ada kebuli. Amin. Ada amalan satu. Maka apakah amalan tersebut? Saat itu Nabi besar Muhammad SAW sedang khutbah, sedang mengajar seperti ini, sedang ta'lim. Di pertengahan kajian beliau datang seorang badui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan badui tersebut? Namun ada badui teh orang dusun, orang kampung, kata badui. Dia nggak ngerti apa-apa. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan kiamat itu akan terjadi ya Rasulullah? Luar biasa. Itu sahabat yang ada pada sekeliling Rasulullah tercengang, menoleh kepada Nabi tersebut. Tapi apa yang Nabi lakukan? Nabi tidak lantas marah. Nabi tidak lantas kesal atau emosi. Tetapi Nabi bagaimana? Memaklumi daripada Nabi tersebut. Nah ini teladan bagi kita. Ada orang baru hijrah, ada orang baru mengenal syariat, begitu pengajian nanya terus, kadang adabnya nggak ada, lagi ngaji kakinya begini segala macam. Kan baik, mungkin dia baru hijrah, baru kenal sama agama Islam. Nah itulah dan bagi kita. Maka saat itu Rasulullah ketika ditanya oleh badui tersebut, ya Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Maka Nabi bukan menjawab dari pertanyaannya, akan tetapi Nabi bertanya balik kepada sang badui tersebut. Apa pertanyaan Nabi? Ma'adadtalah. Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Si badui nanya, Nabi nanya balik, apa persiapan anda untuk menghadapi hari kiamat? Maka apa jawaban beliau? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak punya amal yang banyak, sholat pas-pasan, puasa ala kadarnya, sedekah seadanya ya Rasulullah. Tapi satu ya Rasulullah, aku cinta kepadamu ya Rasulullah. Aku sayang kepadamu ya Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Perhatikan jawab Rasulullah. Apa jawab Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'a man ahbabta. Engkau di akhirat kelak akan bersama orang yang kau cintai. Itu sahabat yang dengar hadis tersebut, wah, langsung jatuh cinta. Ya, begitu saya dengar hadis ini, ya Allah, saya paling suka sama hadis ini. Kenapa? Saya betul-betul cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Insya Allah di sini semua cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman cinta itu butuh pembuktian. Ya, kadang orang banyak hati cek orang sudah mah. Hadisnya benar, nggak ada yang salah. Redaksinya benar, anta ma'aman ahbab. Ada kadang yang mengatakan yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Biasanya kalau kita mengidolakan sesuatu, kira-kira kita ngapain? Kita mencari tahu idola kita. Kita ngefans kepada sesuatu, pasti apa? Kita cari tahu tentang fans itu. Oh, ini pakaiannya apa? Atau kadang kita ngefans sama klub sepak bola saja. Kira-kira apa? Kita ingin meniru gayanya, potongan rambutnya, atau kadang nomor bajunya. Orang ngefans sama Ronaldo biasanya apa? Bajunya ngikutin dengan nomornya Ronaldo. Karena apa? Karena dia jatuh cinta sama Ronaldo. Nah begitu pula kita cinta sama Rasulullah. Saya mau nanya, Bani Israel cinta nggak kepada Nabi Isa?
Cinta. Halo, cinta nggak kepada Nabi Isa? Semua Bani Israel cinta kepada Nabi Isa alaihi salam. Tapi yang mau saya tanyakan, apakah Bani Israel nanti membersami Nabi Isa di dalam surga? Tidak. Apa alasannya? Karena mereka cinta tanpa mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam. Nah begitu pula kita, jangan kita kepedean, saya cinta Rasulullah, besok bareng Rasulullah. Entar dulu, cinta tapi ngapain? Main yang sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cinta tapi jauh dari ajaran Rasulullah. Cinta tapi nggak pernah sholat 5 waktu. Cinta tapi nggak pernah puasa masuk Ramadan, maka cintanya palsu. Karena seorang pecinta senantiasa mengikuti orang yang dia cintai. Tapi ada Masya Allah, kalau kita kadang mencintai seseorang yang bukan Nabi Muhammad, katakanlah kita mengidolakan salah seorang artis, aktor ataupun selebgram zaman sekarang ya. Semakin kita cinta, semakin kita kepo kepada orang itu. Betul apa betul? Kita pengen kepo, keluarganya kayak gimana sih? Kalau perempuan suaminya kayak gimana? Kalau laki-laki istrinya kayak gimana? Tapi tahu nggak? Semakin kita jatuh cinta, semakin kita kepo, semakin ketemu cacatnya. Setelah semakin ketemu cacatnya, semakin luntur cinta kita kepada idola kita tersebut. Ya, contoh cinta kepada atlet. Wah, ditahu semuanya, mesin mobilnya kayak gimana, segala macam. Keluarga dia sampai tahu. Tapi semakin kita cari tahu, semakin ketahuan cacatnya, semakin ketahuan kekurangannya. Maka dengan begitu kekurangan cinta kita akan semakin berkurang. Berbeda dengan kita mencintai Rasulullah, berbeda dengan kita mencintai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin kita cinta Nabi Muhammad, semakin kita kepo kepada Rasulullah. Semakin kepo, semakin pengen tahu tentang Rasulullah. Bukannya cinta kita semakin luntur, cinta kita semakin banyak dan semakin luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah adalah satu-satunya makhluk yang tidak punya kekurangan sedikitpun. Jadi nggak ada. Semakin kita tahu Nabi Muhammad, semakin kelihatan istimewanya. Semakin kita pengen tahu Rasulullah, semakin tahu kehebatan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kedua, esensi daripada pembacaan Maulid Nabi adalah bertambahnya keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ingin ittiba, mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Yang ketiga, katilu terakhirnya, karena masih ada Habib Syafiq, ya, masih ada Habib Fikri, terakhir dari kami. Yang pertama tadi apa? Esensi Maulid atau intisari daripada Maulid Nabi adalah kita semakin haus dengan ajaran Rasulullah. Kita mencari ilmu. Yang kedua adalah semakin menumbuhkan rasa rindu kita, rasa cinta kita kepada beliau Nabi besar Muhammad. Dan yang ketiga, kemuliaan kita mengadakan maulid seperti ini adalah otomatis lisan kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini salawat adalah perintah Allah yang sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah telah lebih dahulu mencontohkannya. Dalilnya jelas, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan semua malaikat-malaikat Allah seluruhnya bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kemudian kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah, hai orang yang percaya kepada malaikat, yang percaya kepada Allah dan qadar dan lain sebagainya. Kita diperintahkan untuk salawat kepada Rasulullah. Ada kisah menarik tentang salawat ini. Ya, cerita sebagai penutup. Ada seorang ulama dari Maroko. Ya, ada seorang ulama dari Maroko. Siapa nama beliau? Adalah Al-Imam Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Siapa beliau? Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Atau kitab beliau yang masyhur adalah kitab Dalailul Khairat. Ya, biasanya orang kalau mau pindah rumah baca Dalail. Ya, orang mau selamatan baca Dalail. Orang mau pergi umroh, mau pergi haji biasanya baca sholawat Dalail.
Nah ini Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini seorang yang luar biasa. Beliau asli di Maroko. Suatu ketika beliau mengadakan safar. Apa itu safar? Yaitu mengadakan perjalanan jauh. Ya, ada safar, ada dhahaba. Kalau safar ini artinya perjalanan jauh. Kalau dhahaba, contohnya dhahab tu ila dukan. Saya pergi ke warung. Ini perjalanan jauh atau pendek? Pendek. Ya, tapi kalau safar otomatis perjalanan jauh. Biasanya orang dalam keadaan musafir itu sulit menemukan air. Ya, orang dalam keadaan musafir itu sulit menemukan air. Terlebih di negara yang gersang seperti di Maroko, di Hadramaut, di Mekah zaman dulu. Ya, kalau di Mekah ada air Zam-Zam. Pokoknya di Jazirah Arab, di Afrika semuanya daerah gersang sulit ditemukan air. Singkat cerita, saat beliau dalam keadaan safar tersebut, masuklah waktu sholat. Masuklah waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dengan begitu beliau bergegas ingin berwudu, melaksanakan ibadah sholat. Tapi sayang seribu sayang, sulit menemukan air. Maka mengharuskan beliau untuk mondar-mandir mencari air. Kesini nggak nemu, ke situ nggak nemu. Hingga pada akhirnya beliau menemukan sebuah sumur. Ya, kalau kita lagi haus, ya, lihat air, kira-kira senang nggak hati kita? Senang. Sama seperti beliau, saat beliau butuh air, beliau melihat ada galian sumur, otomatis hati beliau girang. Cuman apa yang terjadi saat beliau mendekat, sayang seribu sayang, airnya sudah saat cek orang Sunda, atau saat China, Wuhan China. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa. Sama seperti kita, di kejauhannya juga cainya, pasti dipikiran kaleng apa? Botol kosong, udah bening saminya. Artinya apa? Beliau pun ngerasa kecewa. Singkat cerita beliau, bingung mau ngapain. Dari kejauhan ada seorang bocil. Naon ada bocil teh? Bocah cilik. Gadis kecil melihat kejauhan Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Melihat seorang syekh lagi kebingungan, maka si bocil ini, gadis cilik ini memang menghampiri beliau. Saat gadis itu menghampiri beliau, maka terjadilah Allahumma shalli ala sayyidina, percakapan. Walhasil pada inti percakapan tersebut, intinya beliau butuh air. Siapa? Syekh Muhammad bin Sulaiman tersebut butuh air. Maka singkat cerita ini, si gadis cilik ini langsung saja mengeluarkan air liurnya, ludahnya ke sumur tersebut. Apa yang terjadi? Itu sumur yang deet, yang saat langsung airnya melimpah ruah. Melimpah ruah. Hebat ya kira-kira? Luar biasa. Biasanya kalau kita lihat yang luar biasa, pengen tahu nggak? Pengen tahu. Begitu pula bertanya Syekh Muhammad kepada gadis cilik tersebut, apa amalanmu wahai gadis? Ya. Ditanya amalannya apa? Likafratis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku begini nggak banyak, nggak muluk-muluk amalan aku. Amalan aku karena aku senantiasa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dari situlah Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli mengambil keputusan, mengambil keinginan beliau untuk mengarang atau mengumpulkan kitab salawat yang beliau beri judul dengan kitab Dalailul Khairat. Maka dari itu ini adalah pentingnya kita berkumpul malam hari ini, lisan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Semakin banyak salawat kita, Nabi semakin kenal kepada kita. Analoginya mudah. Kalau kita setiap hari Jumat ada nomor yang nggak dikenal masuk ke WA kita, Assalamualaikum, apa kabar? Hari pertama paling kita bingung, saha ya? Dia nomor yang nggak dikenal. Tapi dia rutin setiap Jumat bertanya tentang kabar kita. Kumaha, tos tuan aja, tiap apa kabar? Ya, kira-kira kita semakin pengen tahu nggak sama orang itu? Pengen tahu, mulai di-save, cari tahu siapa orangnya. Begitu pula kita sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa alihi. Semakin banyak sholawat kita, semakin banyak message masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak message-nya, semakin Nabi kenal kepada kita. Ustaz, bullshit Ustaz.
Kan zamannya banyak dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Emang Nabi nggak pusing? Kita mikirin sehari saya punya kontak WA saya 3.000 orang. Nggak apa-apa liut tuh WA yang masuk, kita bisa tahu mana-mana orangnya. Itu teknologi dunia, teknologi kafir, teknologi barat. Jangan bayangkan dengan teknologi Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya semakin kita banyak bersalawat kepada Nabi, insya Allah Nabi semakin kenal kepada kita. Maka 3 oleh-oleh dari saya ini sama-sama kita bawa pulang. Saya juga masih belajar, ya. Apa? Yang pertama tadi, pulang dari majelis maulid semakin haus dengan majelis ilmu. Perbaiki sholat kita, perbaiki zakat kita, perbaiki puasa kita. Kemudian pulang dari maulid Nabi, tanamkan rasa rindu kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, pulang dari maulid Nabi, kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup, mari kita sama-sama munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sama hadirkan hati kita, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih di momentum maulid ini, momentum yang insya Allah segala pengharapan kita, segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kita doakan adalah orang tua kita. Sepakat ya? Kita punya orang tua, kita doakan semua. Ya, kita hadirkan wajah mereka, kita khusyukkan malam hari ini, kita hadirkan wajah mereka dalam benak kita, ayah kita, ibunda kita yang melahirkan kita. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, wahai Zat yang maha pemurah, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, sayangilah kedua orang tua kami ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami dari sejak kecil. Berilah kesempatan kepada kami ya Allah untuk dapat berbakti membahagiakan mereka ya Allah. Berkahilah sisa usia mereka ya Allah. Berilah rasa bahagia di dalam sisa usia mereka ya Allah. Sesungguhnya kami sebagai anak paham ya Allah, kami sebagai anak mengerti ya Allah. Kami tidak akan pernah mampu membalas jasa kedua orang tua kami ya Allah. Maka izinkanlah Engkau kabulkan segala permintaan kami ini ya Allah, bentuk daripada rasa cinta kami terhadap mereka. Dan apabila orang tua kita, ya, sesepuh kita yang telah wafat meninggal dunia, mari kita sama-sama hadirkan wajah mereka, ya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni segala kesalahan dan kehilafannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala angkat derajatnya. Kumpulkanlah orang tua kami bersama baginda Nabi besar Muhammad. Kumpulkanlah kedua orang tua kami ya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan karena banyaknya dosa kami ya Allah mereka Engkau azab di alam kubur ya Allah. Jangan karena banyaknya kesalahan kami yang kami lakukan di alam dunia ya Allah mereka tersiksa di alam kubur ya Allah. Maka ampuni segala dosa-dosanya, angkat derajatnya ya Allah. Dan di momentum yang mulia ini pula, mari kita hadirkan anak-anak kita, putra-putri kita, amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sesungguhnya kita mendengar bahwasanya kullul ghulam yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir ke alam dunia, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Setiap bayi yang lahir ke alam dunia, mereka dalam keadaan suci, tidak mempunyai dosa. Maka bimbinglah kami ya Allah sebagai orang tua agar dapat mendidik putra-putri kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minasy shalihin. Ya Allah, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang Engkau ridai. Jadilah putra-putri kami putra-putri yang senantiasa mencintai-Mu ya Allah. Jadikanlah putra-putri kami di dalam hatinya idolanya hanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah mereka anak-anak yang bermanfaat, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadikanlah mereka yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa ya Allah. Dan di momentum yang mulia ini
Kita tak lupa doakan guru-guru kita. Dari guru-guru yang mengajarkan kita Iqra sampai saat ini, kita tak lupa kita hadirkan wajah mereka. Kita doakan mereka. Sungguh jasa mereka tak akan mampu kita bayar. Maka kita doakan, ya Allah, panjangkan usia mereka, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada mereka, ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada mereka, ya Allah. Dan apabila guru-guru kami, ustadz-ustadzah kami yang telah wafat meninggal dunia, angkatlah derajatnya, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosanya, ya Allah, dan kumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di perkumpulan kita ini sesungguhnya kita mengaku bahwasanya diri kita berlumuran dosa, bahwasanya kita mempunyai dosa yang menumpuk, yang mana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, baik kesalahan yang kita kerjakan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik daripada dosa besar maupun dosa kecil, baik daripada kerjakan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya Allah, malam hari ini kami bertobat kepadamu, ya Allah. Kami mohon ampun kepadamu, ya Allah, atas segala dosa dan kekhilafan-kekhilafan kami, ya Allah. Dosa seluruh anggota tubuh kami, ya Allah. Dosa pada lisan kami, ya Allah. Dosa pada telinga kami, ya Allah. Dosa pada pandangan kami, ya Allah. Dosa pada kemaluan kami, ya Allah. Dosa pada setiap langkah kaki kami, ya Allah. Maka malam hari ini kami bertaubat kepadamu, ya Allah. Kami kembali kepadamu, ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan karena banyaknya dosa kami Engkau haramkan kami berjumpa dengan Nabi Muhammad. Jangan karena banyaknya dosa pandangan kami Engkau haramkan kami melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir yang kami mohonkan kepadamu, ya Allah, jangan Engkau wafatkan kami melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan Engkau wafatkan kami, ya Allah. Jangan Engkau meninggalkan kami, ya Allah. Amin. Jangan Engkau pisahkan ruh dari jasad kami ini, ya Allah. Amin. Melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sesungguhnya kami mengerti, ya Allah, kesuksesan bukan karena materi yang kami miliki. Kesuksesan bukan karena pangkat dan jabatan kami, ya Allah. Kesuksesan bukan karena banyaknya penggemar dan pengikut kami, ya Allah. Kesuksesan sebagaimana sabda kekasihmu, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk surga. Maka izinkan kami, ya Allah, di penghujung hayat kami, ya Allah, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jangan karena banyaknya dosa pada lisan kami, jangan karena banyak cacian daripada lisan kami, jangan karena banyaknya ghibah dari lisan kami, jangan karena banyaknya namimah dari lisan kami, ya Allah. Engkau beratkan kami untuk bertauhid kepadamu, ya Allah. Maka ampunilah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Allahumma ya kafi al-bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkanlah bala dan negeri kami tercinta, ya Allah. Jauhkanlah bencana daripada negeri kami tercinta, ya Allah. Jauhkanlah penyakit daripada negeri kami tercinta, ya Allah. Dan apabila di antara kami ada yang sedang tidak enak badan, atau di antara kami ada yang sedang sakit, semoga Engkau angkat penyakitnya, ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka, ya Allah. Dan panjangkanlah usia kami, ya Allah, di dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Panjangkan usia kami di dalam ketakwaan kepadamu, ya Allah. Amin, Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Allahumma hdina bihudah waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin hadirat semua. Mohon dibukakan pintu maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.